Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan yang melingkupi kehidupan kita pada pagi hari yang indah ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh mulia kasih-Mu ya Bapa, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang kami boleh nikmati pada pagi hari ini melalui nafas kehidupan serta kesehatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun dan pedoman dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari dan membimbing kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau juga mengurapi dan memberkati serta memampukan hamba-Mu ini Bapa, yang memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, firman yang diberitakan boleh tersampaikan kepada semua orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata bahagia tentu memiliki makna ataupun pengertian tercukupi atau terpenuhi. Hal itu menurut pemikiran kita secara mendasar. Sedangkan miskin identik dengan penuh kekurangan. Dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku, hal ini merupakan khotbah Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya yang mengikut Dia, termasuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, dalam khotbahnya Yesus menegaskan bahwa kemiskinan secara materi bukanlah menjadi penghalang bagi setiap orang untuk menjadi pengikut Dia. Tentunya dengan perkataan Yesus yang menyatakan berbahagialah kamu yang miskin akan menimbulkan tanda tanya di benak kita manusia. Di mana kata miskin berbahagia? Hal inilah yang mengusik pemikiran kita secara alamiah atau secara kemanusiaan kita. Karena lazimnya yang berbahagia itu adalah orang kaya atau yang semua kebutuhannya tercukupi di dalam kehidupannya hari lepas hari. Sementara yang miskin saudaraku banyak kekurangan karena banyak hal yang tidak terpenuhi di dalam kehidupannya. Namun saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus melalui khotbahnya ini hendak mengajarkan kepada murid-muridnya dan kita semua orang-orang yang percaya kepadanya bahwa kebahagiaan itu terletak dalam diri kita masing-masing. Kebahagiaan menurut Yesus dalam khotbahnya adalah ketika kita memiliki cinta kasih dan kedekatan kita atau hubungan kita yang karib dengan Allah, dan Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Itulah merupakan kebahagiaan, sehingga kekurangan tidak identik dengan penderitaan,
manakala diri kita selalu dipenuhi oleh kasih Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah yang kita dapatkan di luar sana, melainkan kebahagiaan itu adalah di dalam hati kita sendiri. Ketika hati kita, saudaraku, dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan sebagai sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita, saat itulah kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, hidup sebagai orang yang beriman, hidup sebagai orang yang percaya kepada Allah, kebahagiaan itu bukanlah kesenangan secara duniawi semata. Walaupun hidup kita secara lahiriah dikategorikan miskin, tapi kita memiliki hubungan yang baik atau hubungan yang karib dengan Allah. Kita selalu berinteraksi dengan Allah atau berkomunikasi dengan Allah, dengan kita berdoa, dengan kita mengikuti setiap ibadah-ibadah di dalam kehidupan kita. Maka kebahagiaan yang kekal itu menjadi milik kita, saudaraku, dan itu adalah kebahagiaan yang abadi, sehingga kitalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu jangan pernah kita bersungut-sungut ketika keadaan kondisi kita tidak dapat terpenuhi. Dan yakin, percayalah, kita memang tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tugas kita adalah percaya kepada Tuhan, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sehingga jalinlah hubungan yang karib dengan Tuhan, sehingga kebahagiaan yang abadi boleh menjadi milik kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menyatakan berbahagialah orang yang miskin, karena dialah yang akan mempunyai kerajaan surga. Tuhan, betapa indahnya firman-Mu ketika kami mengingat kembali apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Ketika kami bergaul karib dengan Engkau Tuhan, disitulah letak kebahagiaan kami sebagai orang-orang yang percaya, yang menjadi pengikut-Mu yang setia. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini boleh jadi menguatkan kami dan mengingatkan kami kembali, supaya kami tetap setia dan tetap berjalan di jalan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kami juga mau berdoa Bapa, buat orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau, yang belum percaya kepada Engkau. Biarlah Tuhan yang memberkati dan mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang boleh memberitakan firman-Mu, yaitu hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang Engkau utus dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus yang memampukan mereka, Engkau memperlengkapi setiap hamba-Mu Bapa, sehingga berita kabar baik tentang Engkau Tuhan boleh tersampaikan kepada semua orang di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan mengatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Biarlah damai Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai dan memberkati negara kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa selalu menuntun dan menyertai kami, bahkan memberkati kami. Apapun yang menjadi pekerjaan kami sepanjang hari ini, biarlah itu boleh berhasil dan menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.